Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah buat Allah Azza wa Jalla karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan Zoom pada siang hari ini. Hai everyone, salam kenal semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada beberapa hari ini. Pada hari ini, saya, Deska Wulandari, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu adalah mengenai ilmu hukum. Sebelum saya menyampaikan presentasi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Ilzam Hakim, Ahmad Nur Faki, dan Intan Berlian. Next, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian ilmu hukum secara umum menurut pandangan beberapa para ahli hukum. Maka pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian ilmu hukum itu sendiri. Ada 3 para ahli yang berpendapat. Yang pertama menurut Utrecht, bahwa beliau berpendapat ilmu hukum termasuk kelompok sosial dan ilmu empiris. Sedangkan yang kedua yaitu adalah menurut Ahmad Hamid At-Tamimi, bahwa beliau berpendapat ilmu hukum itu tidak pernah menjadi ilmu normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni. Karena apa? Karena hukum dapat berasal dari solesein. Dan yang terakhir yaitu adalah menurut Arif Siddhartha, bahwa beliau berpendapat ilmu hukum itu termasuk ke dalam ilmu normatif, maksudnya ilmu praktis normologis. Next, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian hukum. Ada 5 pendapat para ahli. Yang pertama menurut George Frenzel yang berpahaman sosial. Sedangkan yang kedua yaitu adalah Holmes, bahwa beliau berpahaman realis, bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah menurut Paul Bohanna yang berpahaman antropologis. Maksudnya, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam peranata hukum. Dan yang keempat yaitu adalah menurut Karl Pond yang berpahaman histeris. Maksudnya apa? Keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan. Dan yang terakhir yaitu adalah menurut Immanuel Kant yang berpahaman hukum alam. Maksudnya apa? Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadinya kombinasi antara keinginan pribadi. Next, sekarang pada kesempatan kali ini saya juga akan membahas tentang asal-usul hukum. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pembahasan yang pertama tentang sejarah asal-usulnya hukum, yaitu ilmu hukum ini berasal dari bangsa Romawi. Kenapa? Bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya, perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh hukum Romawi ini. Bahwa ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut hakikat manusia. Nah, poin yang kedua tentang asal-usul hukum, yaitu ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum, dan teoris, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum. Nah, awal mula timbulnya hukum berawal dari tradisi peradaban Barat yang bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara ini dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Nah, dalam peradaban Barat ini, hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Nah, poin yang ketiga tentang asal-usul sejarah hukum, yaitu adalah di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental.
Namun, dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam pengertian tidak menjalankan peran secara mandiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum secara otonom dengan memberikan bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum. Nah, sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Maka hal yang di atas tadi merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi. Next, dan poin yang terakhir tentang asal-usul sejarah hukum, yaitu sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Karena apa? Karena hukum tidak akan mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Maka itu, hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa yang akan mendatang. Next, pembahasan terakhir yaitu kami akan membahas tentang ekstensi hukum. Adapun ekstensi hukum, sama-sama kita ketahui, di Indonesia atau Indonesia ini sendiri adalah negara hukum, yang mana Indonesia ini menjunjung tinggi hukum yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isinya yaitu adalah segala sesuatu yang mengenai kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Nah, maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah sewajarnya untuk selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Tetapi apa? Sejauh ini masih banyak dari masyarakat yang belum paham peraturan, bahkan sering melanggar peraturan perundang-undangan 1945 ini. Misalnya apa? Misalnya kita bisa lihat saja banyak kasus yang kita lihat bersama seperti sabotase, diskriminasi, pengistimewahan bagi di atas dalam mengenai kasus. Nah, saya akan membahas satu ungkapan dari beberapa pengamat hukum. Banyak tokoh hukum yang mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia ini tajam. Tajamnya kemana? Hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Begitulah bentuk ungkapan tersebut. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.